Oke, sekarang kita akan melanjutkan membahas nomor 3 ya. Nah, di sini sebuah pabrik komponen otomotif yang menggunakan piringan putar horizontal untuk menguji daya rekat pelumas pada cakram logam, sebuah sensor diletakkan pada jarak tetap R. Nah, berarti diketahui R-nya sama dengan 20 cm, yaitu 0,2 meter. Dari pusat putaran, koefisien gesek statis antara sensor dan cakram adalah μs sama dengan 0,72. Awalnya, piringan berputar dengan kecepatan sudut, berarti omega 1-nya adalah 5 radian per sekon. Operator kemudian berencana meningkatkan kecepatan putaran tersebut bertahap untuk menguji ketahanan sensor. Gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berarti kalau kecepatan putar itu omega ya. Berarti omega 2-nya mau diperbesar gitu ya. Nah, manakah pernyataan berikut yang benar terkait keamanan posisi sensor tersebut? Jawaban yang benar lebih dari satu. Oke, kita cek nomor 1 ya. Nah, berarti di sini ada hubungannya dengan gaya sentripetal ya. Dan sama dengan gaya sentripetal sama dengan gaya, karena dia ada koefisien gesek, berarti sama dengan gaya gesek statis ya. Nah, gaya gesekan statis itu kan, sentripetal itu dia harus eh, lebih ke, apa ya, lebih, gaya gesek, kebalik. Gaya gesekan statis itu harus, kalau dia punya μs, berarti harus lebih, supaya bendanya itu bergerak. Ya benar, kebalik tadi. Jadi gaya sentripetalnya itu sama dengan gaya gesek maksimum ya. Nah, bukan sama dengan, tapi lebih ke, kalau misalnya gaya gesekan statis itu kan dia syaratnya harus lebih kecil atau sama dengan gaya gesekan maksimum gitu kan, eh, supaya kita bisa menggunakan ini koefisien gesek statis gitu. Kalau kinetis kan otomatis udah pasti gaya sentripetalnya lebih besar kan gitu. Nah, jadi dari sini kita jabarkan, Fs itu berarti M kali As sama dengan, berarti gaya gesekan itu kan, rumus gaya gesek μs ya. W kali gaya normal ya, karena di sini ada gaya berat, berarti gaya berat kali μs. Atau mu kali n ya, mu kali n, μs kali n. Nah, AS itu dijabarkan dengan hubungannya dengan gaya sentripetal, yaitu omega kuadrat kali R, omega kuadrat kali R sama dengan mu S kali W, gaya berat ya. Nah, karena di sini hanya satu-satunya gaya berat yang mempengaruhi, berarti M omega kuadrat kali R sama dengan, kecil sama dari mu S, W itu kan M kali G ya, berarti M-nya bisa dicoret. Nah, berarti kalau kita mau cari omega saja, itu adalah mu S kali G per R diakarkan. Nah, inilah yang akan kita cari nanti nilainya ya, supaya dia meningkat gitu. Nah, kita jawab nomor 1 ya. Manakah pernyataan berikut yang benar terkait keamanan posisi sensor tersebut? Jawaban yang benar lebih dari 1. Oke, kita cek ya. Ini kita kasih nomor aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1. Pada kecepatan 5 radian per sekon, sensor masih berada dalam kondisi aman dan tidak akan bergeser. Berarti kalau misalnya dia maksimumnya itu berapa gitu kan, kita cek dulu ya. Omega sama dengan di rumus ini ya. μs itu kan 0,72 kali R-nya 0,2 bagi dengan R-nya, G, nah, G 10 bagi 0,2 itu sama dengan akar dari 36. Akar 36 adalah 6 radian per sekon. Nah, dia kan 5 nih. Dia maksimumnya kan 6. Nah, kalau 6 tuh udah amburadul ya. Berarti kalau misalnya dia 5, jika omeganya itu 5, ya jadi masih dalam kendali 6 kan. Nah, berarti
tidak akan bergeser. Nah, ini betul. Oke? Nah, kita lanjut nomor 2. Kecepatan sudut maksimum agar sensor tidak terlempar. Nah, ini omega maksimumnya itu adalah 6 radian per sekon. Nah, supaya dia tidak terlempar kan, berarti ini salah ya. Seharusnya bukan 5, tapi 6. Next, nomor 3. Jika permukaan cakram diberi air sehingga koefisien geseknya menjadi 0,2, maka pada kecepatan 5 radian per sekon itu terlempar. Nah, kita buktikan dulu. Berarti omega sama dengan 0,2 ya. Nih, mu-nya ya, 0,2 dikali 10 bagi 0,2. Nah, berarti itu R-nya itu kan mu S kali G10 dan mana dia tadi? R-nya 0,2. 0,2 ya. Nah, coret-coret. Berarti dia akar 10. Nah, akar 10 itu berarti berapa tuh? Akar 10 berarti 3,2 ya. 3,2 radian per sekon. Dia katanya, jika permukaan cakram diberi air sehingga koefisien geseknya turun menjadi 0,2. Maka, gesekannya turun menjadi ya, berarti sudah menjadi 0,2, maka pada kecepatan 5 radian per sekon itu terlempar. Ya, betul. Betul ya, karena kan dia maksimumnya 3,2. Kalau misalnya dijadikan W-nya itu 5, itu besar jadinya. Nah, besar kan? Ini maksimumnya nih. Nah, besar dari 3,2 kan? Berarti itu terlempar dia ya. Nah, ya benar lagi. Oke. Next, nomor 4. Jika sensor diganti dengan sensor lain yang memiliki massa 2 kali semula, maka jarak maksimum sensor agar tidak terlempar menjadi 2 kali lebih jauh dari pusat. Nah, kan kalau kita lihat dari rumus ini, ada nggak massa di sini? Kan tidak ada massa. Tidak ada massa kan? Nah, berarti nggak pengaruh. Tidak ada massa. Berarti mau dirubah pun massanya ya nggak ada ngaruh ya. Berarti ini jawabannya salah. Next, nomor 5. Besar gaya gesek statis maksimum yang bekerja pada sensor tidak bergantung pada massa sensor. Nah, gaya gesekan statis itu kan ini. Fs sama dengan mu S kali N. Nah, mu S itu kan mu S, N itu adalah W. Nah, jabarkan lagi M kali G. Berarti ada massa kan? Dia katanya tidak bergantung. Berarti salah. Seharusnya kan bergantung ya. Bergantung massa. Nah, berarti itu jawabannya adalah salah. Dia seharusnya bergantung. Jadi, jawaban yang benar itu adalah 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Oke, paham ya? Kalau ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar.